Kemudian perkara yang kedua, yaitu tentang permasalahan musik. Apakah boleh kita mendengarkan musik dengan tujuan untuk memotivasi diri? Sungguh perkara musik adalah perkara yang menjadi musibah yang merata alhamdulillah. Namun sebagaimana musibah gambar-gambar makhluk bernyawa, hampir rumah-rumah kaum muslimin tidak selamat darinya. Padahal perkara musik, Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan hamba-hambanya darinya, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam kaum muslimin. Kenapa? Bukankah itu sesuatu yang kalau didengar enak, menimbulkan ketenangan batin dan seterusnya? Maka kita katakan alhamdulillah, semua yang muncul dari hal-hal yang nyaman ketika seorang mendengarkan musik itu semuanya dari syaitan munculnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan suatu perkara kecuali perkara yang di situ mesti ada dararnya, mesti ada mafsadahnya, mesti ada kerusakannya, dan mesti perkara tersebut menghalangi dari kebaikan. Sehingga tidak akan mungkin seseorang bisa mendapatkan suatu kebaikan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, itu sangat sedikit persentasenya dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Mari kita lihat ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala larang dengannya musik dan nyanyian ini. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilm." Di antara manusia itu ada orang-orang yang mereka membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalam ayat ini yang menunjukkan terlarangnya musik dan nyanyian-nyanyian? Telah datang tafsir dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk merujuk kepada ilmu beliau tentang Al-Quran, dan beliau adalah guru dari Turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha illahu innahul ghina." Demi Allah yang tidak ada sembahan kecuali Dia yang hak. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Dia. Sungguhnya lahwal hadits, yaitu perkataan yang melalaikan. Perkataan yang melalaikan, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Innahul ghina, itu adalah nyanyian-nyanyian. Raddadaha thalathan, beliau ulang-ulang perkataan tersebut 3 kali. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, demikian pula Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Kemudian datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang digelar dengan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia perkara agama ini dan ajarilah dia tafsir. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kita lihat bagaimana berkah doa ini ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Sehingga kalau kita mendapati tafsir dari Abdullah bin Abbas, maka pegang erat-erat. Beliau katakan tentang ayat ini, nazalat fil ghina wa ashbahihi, bahwasanya ayat ini turun pada nyanyian-nyanyian dan yang semisal dengannya dari musik-musik. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang qawi, sanad yang kuat. Ini ayat yang pertama di surat Luqman. Dan ini ayat yang paling masyhur yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil ikhwanillah untuk memperingatkan manusia dari mendengarkan musik-musik, mendengarkan nyanyian-nyanyian dan yang semisalnya yang melalaikan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu." Apakah dari Al-Quran ini kalian itu terheran-heran dan kalian malah tertawa-tertawa, tidak menangis ketika mendengarkan Al-Quran? Nah, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun, ini yang menjadi syahid. Dan kalian malah samidun. Apa makna samidun? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, samidun fi lughati ahli al-Yaman lughati hamyar huwal ghina. Ya. Samidun menurut bahasa ahli Yaman dan lughah hamyar maknanya adalah ghina. Kalian malah menyanyi-nyanyi ketika disampaikan Al-Quran, malah menyanyi-nyanyi. Nah, bukannya menangis, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat hari kiamat, malah tertawa-tertawa, menyanyi-nyanyi. Baik. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ayat yang ketiga, ayat di surat Al-Isra. Ketika Allah Subhanahu wa taala usir iblis laknatullah alaihi dikarenakan pembangkangan dia dari sujud kepada Adam. Allah katakan, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura." Takut-takutilah mereka semampu kamu. Ini ya perintah Allah kepada iblis. Nah, takut-takutilah. Nah, anak keturunan Adam sekuat kemampuanmu. Nah, juga godalah atau palingkanlah anak keturunan Adam dari jalanku yang lurus sesuai dengan kemampuan. Jadi sekuat kemampuanmu bisautik. Nah, dengan suaramu. Baik. Datang tafsir dari Mujahid. Nah, qala Mujahid bi sautika ay al-ghina wal mazamir. Dengan suaramu maksudnya apa? Dengan nyanyian-nyanyian dan dengan bunyi-bunyian musik. Sehingga jelas sekali apabila musik-musik dan nyanyian itu ya sautus syaitan, suara-suara syaitan. Nah, untuk apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memalingkan manusia dari mendengarkan kalam Allah. Maka tinggal kita memilih. Apakah kita memilih kalam Allah yang itu merupakan utama perkataan yang akan menenangkan hati, atau memilih suara-suara syaitan.
Dari sini saja Alhamdulillah, kalau kita betul-betul menginginkan jalan hidup yang baik, menginginkan semangat hidup yang benar, menginginkan motivasi diri sebagaimana yang ditanyakan, tentunya apa? Harusnya yang didengarkan adalah kalam Allah, bukan malah suara-suara syaitan. Tidak akan seseorang mendapatkan kebaikan dari mendengar musik. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Hajj, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Jauhilah berhala-berhala yang buruk itu. Kemudian jauhilah qaulaz zur, perkataan-perkataan kemaksiatan. Disebutkan oleh Muhammad Ibn al-Hanafiyah, huwal ghina, yaitu ghina, dengan menyebutkan salah satu contohnya dari qauluz zur, yang diantaranya ghina, perkataan yang isinya dusta, perkataan yang isinya kemaksiatan kepada kita. Dan kalau kita teliti nyanyian-nyanyian mereka, nah, maka akan kita lihat kebenaran hal tersebut. Nah, syair-syair yang penuh dengan kebohongan. Nah, bahkan sebagiannya alhamdulillah syair yang mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, syair-syair yang hanya membangkitkan syahwat saja. Kalaupun itu sesuatu yang menurutnya adalah nyanyian Islami, akan kita lihat juga kebohongan padanya. Mereka menyanyi-nyanyi katanya cinta Rasul. Nah, cinta Rasul harusnya kalau betul cinta Rasul ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW dibersihkan dari syair-syair yang seperti itu. Maka beliau ya, tidak bersyair. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Para penyanyi itu yang mengikuti mereka hanya orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Nah, logika yang waras saja, tentunya kalau seandainya itu sesuatu yang memberikan kemanfaatan, tentunya Rasulullah SAW diberi walaupun sedikit ikhwanillah untuk mampu bersyair, mampu bernyanyi dan seterusnya. Demikian pula para sahabat, tapi tidak ada. Nah, bahkan diperingatkan secara keras dalam Al-Quran, sebagaimana telah kita baca sebagiannya. Kemudian ayat yang kelima, yaitu ayat di surat Al-Anfal, ketika menjelaskan tentang peribadatan orang-orang kufar. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Tidaklah ibadah mereka, yakni orang-orang kufar di Ka'bah, bentuknya ya, tidaklah mereka beribadah kecuali apa? Bentuknya muka'an wa tasbiyah, yaitu bersiul-siul dan tepuk-tepuk tangan. Ya, nyanyian-nyanyian. Ini 5 ayat dengan penafsiran para salaf, bukan penafsiran dari kita sendiri. Nah, yang sebagiannya penafsiran dengan menyebutkan contoh, walaupun maknanya lebih luas dari itu, tapi masalah musik dan masalah nyanyian masuk pertama kali. Nah, dan masuk secara jelas dalam cakupan apa-apa yang disebutkan dalam kelima ayat tadi. Masuk dalam istilah lahu wal hadith, masuk juga dalam qaulaz zur, masuk juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa antum samidun, juga masuk dalam kategori muka'an wa tasbiyah. Ayat ini cukup. Apalagi kalau kita melihat dalil dari hadis Rasulullah SAW yang begitu jelas. Nah, di antaranya qanifillah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau secara mu'allaq dan diriwayatkan secara bersambung
oleh Ibnu Hibban dan Tabrani serta yang lainnya dari sahabat Abu Malik atau Abu Amir Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada di kalangan umatku ini kaum yang mereka menghalalkan al-hira, menghalalkan zina, wal harira, dan menghalalkan sutra bagi para lelaki, wal khamra, serta menghalalkan khamr, wal ma'azif, dan ma'azif. Ma'azif dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencakup semua jenis-jenis alat musik. Ini disepakati secara lughah dalam Ighathatul Lahfan. Beliau menyatakan demikian. Dan hadis ini walaupun mu'allaq dalam Sahih Bukhari, tapi datang dengan sighah jazm, isyarat dari Imam Bukhari tentang kesahihan riwayat tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan beliau. Dan memang kalau kita lihat riwayat yang mausul ikhwanillah, sanadnya sahih. Nah, walaupun di sana ada sebagian yang mendhaifkannya seperti Ibnu Hazm, akan tetapi pendhaifan tersebut dibantah dengan kuat oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau yang sangat bagus ikhwanillah, yaitu Tahrim Alatit Tarb, penjelasan tentang keharaman alat-alat musik. Sehingga hadis tidak syak tentang kesahihannya. Di sini Rasulullah SAW mengkabarkan tentang keadaan umat yang akan datang sebagai bentuk pengingkaran, bukan sebagai bentuk pembolehan. Bahasanya nanti akan ada orang yang menghalalkan, menunjukkan hukumnya secara asal itu haram. Ketika Rasulullah katakan yastahillunal hira, menunjukkan asal hukum dari perkara ini haram secara syariat, kemudian orang-orang tersebut menghalalkannya. Perzinaan, sutra bagi lelaki, khamr. Dan ini sudah banyak terjadi pada kita. Terlebih lagi al-ma'azif, yang bahkan sebagian kaum yang mengaku sebagai dai Islam, ya, mereka menyeru kepadanya. Bahkan kali ini telah masuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semakin menambah musibah di atas musibah, tatkala perkara kemaksiatan dianggap sebagai suatu ibadah. Dan ini lebih parah daripada sekedar ibadah, sekedar maksiat saja, ya, maksiat kemudian diyakini itu sebagai ibadah. Masuk ke masjid-masjid di mana manusia yang menabuh alat-alat musik di masjid, kemudian bernyanyi-nyanyi di sana, menganggapnya itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tercampur padanya kemaksiatan dan kebid'ahan serta penghinaan terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala wa na'iyadzim. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sautani mal'unan fid dunya wal akhirah. Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun inda ni'mah wa rannatun inda musibah. Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'mah wa rannatun inda ma'siyah. Dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu mizmarun inda ni'mah, nyanyian-nyanyian, musik-musik ketika mendapatkan nikmat. Dan rannah, yakni tangis-tangisan, kemudian meraung-raung, teriak-teriak ketika mendapatkan musibah, yakni niyahah. Dalil tentang niyahah banyak sekali ya, larangannya, yaitu seorang menangis, menyobek-nyobek
baju, memukul-mukul pipi ketika tertimpa musibah kematian sebagian saudaranya. Ini yang dimaksud dengan ramnatun inda musibah. Adapun mizmarun inda nikmah jelas. Hadis ini secara zatnya hasan. Terlebih lagi datang penguat dari jalan yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Abdurrahman bin Auf dengan lafaz yang lebih rinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni lam anha 'anil buka." Ketika menasihati orang yang melakukan niyahan, menasihati mereka-mereka yang sedang tertimpa musibah. Beliau katakan, aku tidaklah melarang dari menangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangis ketika putra beliau meninggal. Dan tatkala ditanya, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Tidak dilarang seorang ketika tertimpa musibah, ada saudara yang meninggal atau keluarga yang meninggal kemudian meneteskan air mata. Tidak. Nah, Rasulullah katakan, inni lam anha 'anil buka. Walakinni nahaitu an sautain ahmaqain fasiqain atau fajirain. Akan tapi aku melarang dari sautain, dua suara, ahmaqaini fajirain, disifati dengan dua sifat ini. Suara ahmaq, ini suara kepandilan, ketololan. Fajirain, disifati dengan kefajiran yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, dua suara, orang yang pandil dan orang yang fajir. Apa dua suara itu? Sautun inda nikmatin lah, sautun inda nikmatin, yaitu suara ketika mendapatkan nikmat. Lahun wa la'ibun wa mazamiru syaitan. Kemudian beliau perinci, yaitu lahun wa la'ibun wa mazamiru syaitan, sesuatu yang melalaikan, permainan-permainan dan seruling-seruling syaitan, yakni apa? Alat-alat musik. Wa sautun inda musibah, dan yang kedua suara ketika tertimpa musibah, yaitu lafmu wujuhin, memukul-mukul wajah, suara tepak-tepok di pipi. Nah, memukul-mukul wajah sebagai bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Kemudian wasyaqqu juyubin, menyobek-nyobek baju manipela. Juyub yakni kerah baju. Yang kemudian salah kaprah dijadikan makna juyub yakni apa? Saku. Asalnya manipela jayid adalah kerah, bagian kerah. Juyub. Warannatu syaitan dan rannatu syaitan. Ini yang ada dalam hadis awal, yaitu dari riwayat Anas. Nah, suara syaitan. Sehingga dengan penguat hadis Jabir dan Abdurrahman bin Auf ini, hadis Anas naik derajatnya menjadi sahih di ghairi, sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Cukup dua hadis ini, alhamdulillah. Di sana masih ada hadis yang lain, kan tapi waktu tidak cukup untuk kita membahas semuanya. Nah, 5 ayat. Kemudian dengan dua hadis ini, bagi seorang yang betul-betul mencari kebenaran dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, cukup untuk menjadikan dia meninggalkan musik-musik, meninggalkan nyanyian-nyanyian yang semua itu tidaklah mendatangkan kebaikan, hanya akan menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang bisa mendapatkan motivasi? Nah, motivasi yang positif. Adapun motivasi yang negatif jelas karena dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya al-ghina ruqyatuz zina. Ghina itu ruqyah. Untuk apa? Seseorang
semangat melakukan zina. Ya, ini motivasi. Ya, memotivasi diri. Tapi motivasi untuk perbuatan bejat. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menegaskan bahwasanya tentang keharaman alat-alat musik dan alat-alat yang melalaikan secara keseluruhan ini, disepakati oleh imam yang 4. Beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid yang 11 halaman 576. Madhabul a'immatil arba'ah anna alatil lahwi kullaha haramun. Madhab imam yang 4. Karena ini madhab yang paling terkenal. Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Baik. Semuanya bersepakat bahwasanya alat-alat musik ini hukumnya haram. Kemudian beliau mendatangkan hadis yang tadi kita baca dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq. Dan beliau katakan, walam yadhkur ahadun min atba'il a'immah fi alatil lahwi niza'an. Dan beliau katakan tidak ada seorang pun dari para pengikut a'immah, yaitu a'immah yang 4, bahwasanya pada permasalahan alat-alat musik ini perselisihan di kalangan mereka. Dan kalau kita lihat memang riwayat mereka di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ini hujjah bagi semua yang mengaku bermadhab Syafi'iyah. Nah, menegaskan bahwasanya orang yang mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian seseorang ini dihukumi safih dan tidak diterima persaksiannya. Beliau katakan, inna rajula idza jama'a an-nas li sama'i ghina'il jariyah fa huwa safihun mardudus syahadah. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyian seorang anak perempuan, maka dia itu seorang yang tolol dan persaksiannya ditolak. Dan sungguh terkadang kita hanya bisa mengelus dada alhamdulillah ketika naik di mimbar-mimbar masjid atau di podium-podium yang diadakan dalam acara-acara Islamiyah menurut mereka, para wanita yang bernyanyi-nyanyi di sana. Dan Imam Ahmad alhamdulillah menegaskan di antara bahaya dari nyanyian-nyanyian dan musik-musik, beliau katakan al-ghina yumbitun nifaqa fil qalb. Nyanyian-nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sehingga tidak pantas yang demikian itu untuk diambil manfaatnya. Tidak akan mungkin bisa memotivasi diri menuju kebaikan. Dan kita akhiri majelis kita ini dengan nukilan dari Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Baik. Qala Ibnu Jauzi fi talbis iblis, i'lam anna sama'al ghina yajma'u syai'ain. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Talbis Iblis, karena memang masalah ghina termasuk tipu daya dari iblis. Ketahuilah bahwasanya mendengarkan nyanyian-nyanyian itu menggabungkan dua perkara padanya. Al-awwal an yulhi al-qalba an tafakkur fi 'azamatillahi subhanahu wal qiyam bi khidmatihi, akan melalaikan hati dari memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalaikan hati ini dari apa? Menunaikan peribadatan kepada Allah. Nah, tidak akan mungkin kemudian mendengarkan nyanyian mampu memotivasi untuk kebaikan. Kalaupun ada ikhwanillah, yang anehnya sebagian manusia kalau ditendangkan lagu dia terenyuh hatinya, kadang meneteskan air mata, tapi kalau mendengarkan Al-Quran tidak sama sekali.
berarti dia telah terkena talbis iblis, tipuan dari syaitan. Itu hanya tipuan saja. Tidak akan mungkin dia akan mendapatkan lazzatul ibadah, lezatnya ibadah, karena antara musik-musik, nyanyian-nyanyian dengan Al-Quran ini tidak akan bisa tergabung pada hati seseorang. Tidak akan tergabung. Ini yang pertama diingat-ingat, yaitu an yunhiyal qalba 'an at-tafakkur fi 'azamatillahi subhanahu wal qiyam bi khidmati. Atsani annahu yumilahu ila al-ladzatil 'ajilati allati tad'u ila istifaiha min jami'i syahawatil hissiyah. Mendengarkan musik-musik, nyanyian-nyanyian akan memalingkan hatinya kepada kelezatan-kelezatan yang sifatnya segera, yaitu kelezatan-kelezatan duniawi, inginnya ke sana terus. Yang tentunya untuk bisa mencapai kelezatan yang diinginkan tadi, ya ketika dia mengikuti syahwatnya. Syahwat yang jelas, dan wa mu'dhamuha an-nikah, dan yang paling besar adalah nikah. Makanya dikatakan bahwasanya al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyian-nyanyian itu ya ruqyah, mengantarkan menuju ke zina. Saya terkadang ikhwanifillah musik-musik menjadikan mereka ya pengantar untuk perzinahan, waliyadzubillah. Ini dua hal dari mafsadah yang kalau orang mau jujur tidak akan meleset. Mesti ada pada orang-orang yang mendengarkan musik. Akan lalai dari tugas dia diciptakan. Lalai hatinya dari memikirkan keagungan Allah dan dari menegakkan tujuan yang dia diciptakan, yaitu peribadatan kepada Allah. Dan yang kedua, akan mengantarkan hati ini condong kepada usaha memenuhi syahwat. Itu intinya. Jadi tentunya seseorang kalau menginginkan kebaikan, menginginkan dirinya termotivasi, ya dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir-zikir ikhwanillah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Seorang yang mengalami masa kelemahan, masa tidak semangat, Rasulullah katakan, siapa saja yang masa tidak semangatnya menuju kepada sunnahku, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Kemudian juga perkara yang tidak kita pungkiri bahwasanya kebaikan mesti akan mengantarkan kepada kebaikan berikutnya, sebagaimana kejelekan mengantarkan kepada kejelekan berikutnya. Falam mazahu azallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka akan Allah simpangkan hati-hati mereka. Jadi bagaimana seorang mampu termotivasi menuju kebaikan kalau yang didengarkan adalah kemaksiatan? Ini penjelasan Alhamdulillah yang sebenarnya untuk masalah musik pembahasannya panjang dan memang butuh untuk kita berikan perhatian dan kita pahami dengan baik dengan dalil-dalilnya, karena perkara ini merupakan musibah yang sangat luas menimpa kaum muslimin. Bahkan ketika seorang mendengar musik diharamkan, mereka kaget. Ini perkara baru dalam agama, ini perkara yang ekstrim dalam agama. Padahal kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bimbingannya kepada kita semua dalam 5 ayat yang seharusnya kita sejauh-jauhnya meninggalkan musik-musik tersebut. Juga Rasulnya telah menegaskan bahwasanya perkara ini perkara yang muharram. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.